Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustadz harap ya kalian sehat selalu agar kalian selalu bisa melaksanakan aktivitas kalian sehari-hari. Oke, untuk hari ini ya kelompok 1 yang hari ini jadwalnya daring, nanti silakan kalian simak video dari Ustadz ya, dan nanti dikerjakan tugas-tugasnya. Dan untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya, di tema 2 subtema 1 dan pembelajaran yang kedua. Oke, berarti nanti hari Senin ya, nanti tugasnya dibawa beserta dengan pembelajaran yang pertama kemarin ya. Berarti ada dua tugas yang nanti akan dibawa kalian besok hari Senin. Oke, sebelum kalian mengerjakan tugas dan belajar hari ini ya, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi ya, nanti ilmu yang akan kalian dapatkan ya, kalian bisa menyerap dengan baik ya. Semoga di kemudian hari bisa bermanfaat. Oke, langsung saja anak-anak buka buku tematiknya halaman 13 ya, untuk materi hari ini tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, kemarin itu kan kita sudah belajar tentang sistem pernafasan pada hewan ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Anak simak bacaannya ya. Manusia itu bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh ya. Manusia juga termasuk makhluk hidup, jadi ciri makhluk hidup adalah bernafas ya. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting bagi tubuh ya. Jadi itu ya, manusia itu bernafas ya. Bernafas menghirup udara ya. Berarti menghirup udara itu jenis oksigen ya, menghirup oksigen dan nanti mengeluarkan yang namanya zat karbon dioksida ya. Nah, itu bernafas. Kemudian lanjut lagi, organ pernafasan manusia itu terdiri atas. Nah, yang pertama itu ada hidung. Kemudian selanjutnya faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus dan paru-paru, atau bisa disebut alveolus. Nah, nanti kita akan belajar satu persatu tentang organ pernafasan pada manusia. Nah, organ yang pertama ini adalah hidung ya. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Ini awal masuk udara ya. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Nah, ini adalah fungsi rambut hidung ya, yang ada di dalam hidung itu ya. Fungsinya untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk ke dalam hidung ya, ke dalam tubuh kita bersama udara ya. Jadi diserap oleh rambut hidung. Kemudian selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung ya. Di situ juga ada selaput hidung yang fungsinya untuk melembabkan udara yang diserap oleh manusia. Oke, itu adalah tentang hidung ya. Awalnya masuk udara, kemudian lanjut ke faring. Nah, organ selanjutnya ada faring. Nah, antara rongga hidung dan trakea atau bisa kita sebut tenggorokan itu terdapat faring ya.
Jadi antara rongga hidung dan trakea atau tenggorokan itu ada yang namanya faring, organ yang namanya faring ya. Nah, faring itu merupakan pertemuan rongga hidung dan rongga mulut. Nah, yang namanya faring. Nah, kemudian di bawahnya faring ada laring. Nah, ini ya, udara bergerak menuju laring. Nah, laring ini bisa kita sebut jakun ya. Kalau anak laki-laki ya, itu kalau sudah besar jakunnya bisa terlihat ya di leher. Nah, ini yang namanya laring ya. Nah, fungsi laring ini adalah untuk menggetarkan pita suara ya ketika kita berbicara ya. Ini ada laring. Nah, setelah laring masuk ke trakea atau bisa kita sebut batang tenggorokan. Nah, pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk ya. Jadi ketika ada bakteri yang sudah masuk ya sampai di tenggorokan ya, trakea, nanti ada jaringan silia yang akan bergerak dan mendorong keluar ya, tidak masuk ke bronkus atau ke paru-paru ya. Ini fungsi dari jaringan silia yang ada di dalam trakea atau batang tenggorokan ya. Fungsinya bergerak dan mendorong keluar debu-debu yang masuk ataupun bakteri yang masuk ke bronkus atau bronkeolus ya, ke paru-paru. Nah, setelah udara masuk ke trakea, masuk ke bronkus. Ada alat atau organ manusia namanya bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea ya, serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan ya. Jadi bercabang dua nih ya bronkus ya, ada bronkus kiri dan bronkus kanan. Nah, setelah bronkus, nah ini ada percabangan lagi ya, namanya bronkeolus ya. Bronkeolus ini merupakan percabangan dari bronkus ya. Bronkus tadi percabangannya ada dua ya. Nah, bronkeolus itu banyak ya nanti percabangannya. Nah, setelah bronkeolus masuk ke alveolus ya, itu bisa kita sebut paru-paru ya. Alveolus terdapat di dalam paru-paru. Nah, tempat terjadinya pertukaran oksigen atau nama lainnya adalah O2 dan karbon dioksida atau CO2 ya. Jadi di dalam alveolus ya, itu terjadinya atau tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya di sana. Alveolus dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur ya. Berarti bentuknya bulat-bulat kecil ya. Itu alveolus. Dan ini ada gambarnya. Nah, bisa lihat di buku tematik halaman 14 ya. Ini yang pertama, ini ditunjuk oleh huruf A adalah hidung ini ya. Kemudian B faring ya. Ada faring ya, pertemuan antara rongga hidung dan rongga mulut. Ada yang namanya faring. Kemudian yang C ini ada jakun atau bisa kita sebut laring ya, untuk menggetarkan pita suara ya. Nah, ini laring. Kemudian trakea, ini yang warnanya biru ini ya, seperti per ini ya. Ini trakea atau batang tenggorokan. Nah, di dalamnya ini ada jaringan silia yang fungsinya untuk mendorong atau bergerak ya, bergerak untuk mendorong debu-debu atau bakteri yang akan masuk ke paru-paru ya. Kemudian setelah trakea ini ada bronkus, ini cabang dua, ini namanya bronkus ya. Bronkus kiri, ini bronkus kanan ya. Kemudian yang F, yang besar ini namanya paru-paru. Dan terakhir ada diafragma, ini paling bawah ya, namanya diafragma. Itu ya, sistem pernapasan pada manusia. Nah, ini kita di dalam ini ya, paru-paru ini. Nah, namanya ada ini bronkeolus ya, cabang-cabang lagi dari cabangnya bronkus. Ada cabang bronkeolus dan yang bulat kecil-kecil ini ya,
Anda bisa lihat yang putih ini ya. Ini namanya alveolus. Ini bentuknya seperti buah anggur ya. Namanya alveolus. Ini di sini atau di tempat ini terjadi pertukaran oksigen atau O2 dengan CO2 atau karbon dioksida. Ya, ini sistem pernafasan pada manusia. Ingat-ingat ya tempat-tempatnya, kemudian fungsinya. Nah, harus ingat. Lanjut lagi di paragraf selanjutnya halaman 15. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung. Nah, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Kemudian batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas ya. Ini adalah proses ketika kita bernafas ya. Mulai udara masuk ya sampai keluar ya, masuk menghirup oksigen dan keluar mengeluarkan karbon dioksida. Nah, oke, ini adalah untuk tugas kalian hari ini tentang sistem pernafasan pada manusia. Anak-anak buka buku penanya halaman 81. Nah, di situ ada tugasnya ya. Perhatikan gambar sistem pernafasan pada manusia berikut dan isilah nama organ dan fungsinya dengan tepat ya. Anak-anak di sini akan menyebutkan 5 organ pernafasan pada manusia. Kemudian setelah anak-anak menyebutkan ya nama organnya, kemudian anak-anak sebutkan atau jelaskan fungsi dari organ tersebut ya. Anak-anak bisa tulis langsung di buku pena kalian masing-masing ya. Jika belum punya, anak-anak bisa simak saja ya di video Ustadz. Nah, kemudian anak-anak tulis di buku tulis kalian masing-masing. Nah, setelah ini ada tugas lagi, kita lanjutkan di buku tematik halaman 19. Lambat cepatnya kita menarik nafas tergantung aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebaliknya kita juga dapat mengatur pernafasan sesuai aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh, saat menyanyikan lagu kita harus mengatur pernafasan supaya nyanyian kita lebih enak didengar. Nah, ketika menyanyikan sebuah lagu ya, nafas kita harus bisa kita atur dengan sedemikian rupa ya. Kita harus bisa mengatur nafas dengan baik agar nanti lagu yang kita nyanyikan enak didengar oleh orang ya. Dalam seni musik ya, ada lagu bertangga nada diatonis mayor. Nah, apa sih ya tangga nada diatonis mayor? Nah, silakan baca bacaan berikut. Kita lihat bacaannya tentang tangga nada diatonis mayor. Ini pengertiannya ya. Tangga nada merupakan susunan berjenjang. Ini pengertian tangga nada ya. Tangga nada adalah susunan berjenjang. Contoh dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah ya. Ada 8 tangga nada. Kemudian dalam seni musik itu ada jenis tangga nada diatonis. Nah, tangga nada diatonis itu terdiri atas 8 nada ya ini ya. Atas 8 nada tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis dibagi lagi menjadi 2 jenis tangga nada. Nah, ada tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, jadi ada 2 jenis tangga nada diatonis ya, ingat-ingat. Nah, untuk hari ini kalian akan belajar tentang tangga nada diatonis mayor. Nah, untuk pembelajaran berikutnya ya, nanti ada tangga nada minor. Nah,
Tangga nada diatonis mayor itu memiliki interval jarak nada 1, kemudian 1 lagi, setengah, 1, 1, 1, setengah ya. Jadi misalnya ini dari do ke re, nah ini jaraknya 1 interval ya. Kalau setengah berarti dari mi ke fa, ini berarti yang setengah ya. Untuk lebih jelasnya lagi, anak-anak buka halaman 20. Ini ya. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor berikut. Nah, bisa kita tulis alfabet ya, ABC, atau bisa tulis 1, 2, 3 ya. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, misalnya dari do ke re ini 1 interval nada Pak jaraknya ya. Kemudian D ke E juga 1. Tapi untuk E ke F itu setengah jarak intervalnya ya. F ke G atau bisa kita sebut fa ke sol ya. Itu 1, sol ke la itu 1 ya. Kemudian la ke si itu 1 dan si ke do itu setengah ya. Kemudian ada ciri-ciri juga, ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Yang pertama, bersifat riang gembira ya. Jadi lagunya itu sifatnya riang gembira, kemudian bersemangat ya, sifatnya semangat. Kemudian yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri nada do. Nah, biasanya itu lagu yang tangga nada diatonis mayor itu diawali atau diakhiri dengan nada do ya. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 5 atau 3 dan diakhiri nada 1 ya. Bisa juga awalnya itu nada sol ya, atau bisa juga tangga nadanya mi ya, dan diakhiri dengan tangga nada do. Itu bisa juga masuk ke dalam lagu dengan tangga nada diatonis mayor ya. Ini ciri-cirinya. Anak bisa simak ya dan diingat-ingat ciri-cirinya. Nah, kemudian contohnya ini ya, contoh lagu yang memiliki tangga nada diatonis mayor. Nah, di sini Ustaz sebutkan ada 5 ya. Di buku pena juga ada ya, di situ juga disebutkan. Ada lagu yang berjudul Hari Merdeka. Ini lagu 17 Agustus ya. Ini ciptaan H. Mutahar. Nah, ini termasuk lagu dengan tangga nada diatonis mayor. Kemudian itu ada Garuda Pancasila, ciptaan Sudarnoto. Ada Maju Tak Gentar, ciptaan Kornel Simanjuntak ya. Kemudian Indonesia Raya, ini ciptaan W.R. Supratman ya. Kemudian yang terakhir ini ada Berkibarlah Benderaku, ciptaan Ibu Sud ya. Kemudian banyak lagi ya, lagu yang memiliki tangga nada diatonis mayor ya. Cirinya bersemangat, riang gembira. Anda bisa lihat ya, dari semua lagu ini lagunya bersemangat semua ya. Tidak ada yang lagu sedih atau hening ya. Nih contoh lagu yang memiliki tangga nada diatonis mayor. Nah, untuk tugasnya ini berarti anak-anak laksanakan ketika berangkat ya. Hari Senin, anak-anak bisa rencanakan atau tentukan sekarang ya, pilih salah satu lagu ya yang bertangga nada diatonis mayor. Nah, tadi Ustaz sebutkan 5 ya, anak-anak bisa pilih dari salah satu lagu itu dan kemudian anak-anak nyanyikan di depan kelas ya ketika berangkat ya. Jadi bisa persiapan dulu untuk kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2 nanti hari Selasa ya. Nah, oke. Itu adalah tugas anak-anak untuk hari ini di pembelajaran yang kedua ya. Tetap semangat ya, jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Oke, Ustadz akhiri ya video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.